Tahu nggak sih, ternyata luka kecil yang sering kita anggap sepele itu bisa menyebabkan infeksi yang serius loh teman-teman. Bahkan bisa mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan baik. Nah, pertanyaannya, gimana ya cara nanganinnya? Hai teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Nima Devija Lavani Pinate, akrab dipanggil Fani dari kelas 9D absen 25. Nah, aku mau tanya dulu nih, teman-teman pernah nggak sih lihat orang yang tiba-tiba jatuh, luka, atau pingsan? Nah, pasti kita bingung ya, harus ngapain dan nolongnya gimana? Nah, itulah kenapa penting banget untuk kita belajar tentang P3K. Apa sih itu P3K? Jadi, P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan itu merupakan tindakan pertolongan awal yang diberikan kepada korban kecelakaan atau cedera sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Nah, tujuannya yaitu untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi semakin parah, dan untuk mengurangi rasa sakit. Jadi, walaupun kita bukan dokter, kita tetap bisa menjadi penolong pertama yang penting. Nah, aku mau tanya lagi sekali nih. Dari semua kejadian kecelakaan, menurut kalian, apa ya yang paling sering terjadi? Jatuh? Kena benda tajam? Atau kepentok sesuatu? Nah, jawabannya hampir semuanya itu berhubungan dengan satu hal, yaitu luka. Maka dari itu, hari ini kita bakal fokus untuk membahas sesuatu yang sering banget terjadi, tapi masih suka disepelein, yaitu luka. Luka adalah kerusakan atau cedera yang terjadi pada jaringan tubuh, terutama kulit, yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti benda tajam, benda tumpul, perubahan suhu, atau tindakan medis. Nah, luka ini bisa menyebabkan kerusakan pada kulit, gangguan pada jaringan di bawahnya, dan bahkan fungsi tubuh itu bisa terganggu loh teman-teman. Nah, terus jenis-jenis luka ada apa aja ya? Oke, jadi yang pertama itu ada luka terbuka. Luka terbuka itu adalah luka yang membuat kulit menjadi terbuka, sehingga bagian dalamnya seperti jaringan dan juga darah itu bisa terlihat dari luar. Coba deh teman-teman semua bayangin, kulit itu menjadi pelindung, dan pelindung itu rusak, sehingga kuman dan bakteri itu bisa dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Makanya, luka terbuka itu nggak boleh kita anggap sepele. Kira-kira contohnya apa aja ya? Oke, jadi contohnya yang pertama yaitu ada luka lecet, luka gores, luka bakar, luka lepuh, dan juga luka tusuk. Nah, yang kedua yaitu ada luka tertutup. Sekarang kebalikannya, luka tertutup adalah luka yang terjadi di dalam tubuh, tapi kulit luarnya itu masih tetap utuh. Kelihatannya sih aman ya, padahal di dalam itu bisa terjadi kerusakan loh teman-teman. Tahu nggak sih, justru luka tertutup yang sering nggak disadari, tapi bisa tetap berbahaya atau bahkan lebih berbahaya daripada luka terbuka karena nggak bisa dilihat dari luar. Kira-kira contohnya apa aja ya? Oke, jadi contohnya itu ada memar, hematoma, dan cedera remuk. Teman-teman penasaran nggak nih, kenapa ya luka itu bisa terjadi? Oke, luka itu bisa terjadi karena beberapa faktor nih, antaranya benda tajam, benturan atau jatuh, suhu panas atau dingin, hingga gesekan. Artinya, aktivitas sehari-hari aja bisa bikin kita luka. Tapi, luka itu nggak bisa kita anggap sepele loh teman-teman, karena dampak luka itu bisa berubah jadi serius. Nah, kira-kira dampak luka apa aja ya? Oke, jadi dampak luka itu bisa menyebabkan timbulnya infeksi, nyeri, pendarahan, bahkan gangguan pada fungsi tubuh. Seperti yang aku bilang tadi, luka kalau berubah jadi kotor itu bisa menyebabkan infeksi yang serius. Nah, ngeri banget nggak sih dampak luka yang tadi, teman-teman?
Maka dari itu, penting banget buat kita untuk mengetahui gimana sih cara pencegahan biar kita nggak gampang luka. Jadi yang pertama yaitu dengan hati-hati saat beraktivitas. Yang kedua yaitu dengan menggunakan pelindung. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu dengan menjaga kebersihan. Mudah banget nggak sih? Jadi yuk mulai hari ini kita terapin. Nah, kalau kita tiba-tiba terluka atau orang yang ada di sekitar kita terluka, gimana ya cara nanganinnya? Nah, yang pertama yaitu dengan bersihkan luka menggunakan air atau antiseptik. Yang kedua, tutup luka menggunakan kasa atau plester. Dan yang ketiga, jangan pegang luka menggunakan tangan kotor. Karena ingat, luka yang bersih itu akan lebih cepat sembuh. Jadi dari semua yang udah kita bahas hari ini, kita bisa tarik satu kesimpulan nih teman-teman, bahwa luka itu kelihatannya memang sederhana, tapi bisa jadi serius kalau salah ditanganin. Maka dari itu, dengan P3K kita bisa menolong diri sendiri dan orang lain. Saya Fani, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Dadah!